Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 181. Valentino yang kuat. Orang Paruhbaya itu berkata dengan nada datar. Berani-beraninya kamu duduk di tempat duduk bagi orang sepenting Tuan Muda Valentino. Dia adalah penerus keluarga Wijaya. Darah keluarga ini mengalir dalam tubuhnya. Kami, anggota keluarga Wijaya, tidak akan ragu menghukum siapapun yang berani menentang keluarga Wijaya. Kamu mau menghukumku? Sahut Marco sambil tertawa dengan ekspresi yang menghina. Kenapa tidak? Balas orang Paruhbaya itu sambil melambaikan tangannya. Puluhan pengawal yang berada di dalam ruangan pribadi itu pun langsung mengambil satu langkah maju. Marco sama sekali tidak peduli dan merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kemarilah. Telepon rumah sakit dan katakan pada mereka aku minta digaji karena terluka saat bekerja. Tepat pada saat itu, terdengarlah sebuah suara dari pintu. Biarkan Tuan Marco duduk di posisi manapun yang dia mau. Semua orang menoleh ke arah sumber suara dengan serempak. Marco juga bangkit berdiri dari kursinya dan menatap ke arah pintu sambil tersenyum. Valentino yang mengenakan pakaian santai berjalan di paling depan, diikuti oleh Hendrik dan beberapa pengawal. Tuan Muda Valentino, sapa mereka semua dengan serentak. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang identitas Valentino, karena semua yang berkumpul di dalam ruangan pribadi ini adalah sosok penting di keluarga Wijaya. Halo, Tuan Muda Valentino. Sapa Marco sambil tersenyum setelah semuanya selesai menyapa. Ya. Valentino balas mengangguk dengan santai dan langsung berjalan ke arah meja. Marco menunjuk ke arah kursi Valentino dengan hormat dan berkata sambil tersenyum. Silakan, Tuan Muda Valentino. Bukankah kamu menyukai posisi ini, Tuan Marco? Biar kamu saja yang duduk di sini. Sahut Valentino dengan nada santai. Marco tercengang sesaat, lalu buru-buru menundukkan kepalanya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Dia baru berani berpura-pura merendahkan Valentino jika pria itu tidak muncul. Begitu Valentino sudah muncul, mana mungkin dia masih punya nyali untuk melakukannya. Darah keluarga sah masih mengalir dalam tubuh Valentino meski dia pernah ditendang keluar dari keluarga Wijaya. Sementara itu, meski Marco diberi tugas penting oleh keluarga Wijaya, bagaimanapun juga posisinya hanyalah seorang bawahan, sedangkan Valentino adalah majikannya. Setiap negara memiliki hukumnya dan setiap keluarga memiliki peraturan masing-masing. Bagi keluarga yang mementingkan penerus seperti keluarga Wijaya, peraturannya justru lebih ketat. Peraturan-peraturan ini tidak boleh dilanggar. Oh, kamu tidak berani? Tanya Valentino dengan ekspresi jahil. Marco segera membungkukkan tubuhnya. Saya tidak berani. Plak! Detik berikutnya, Valentino mengangkat tangannya dan menampar wajah Marco. Tamparan itu mengenai Marco dengan telak dan dia terpukul mundur beberapa langkah. Bunyi tamparan yang nyaring bergema ke penjuru ruangan pribadi dan meresap jelas ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Mereka tercengang kaget, terlebih lagi Hendrik. Sebagai perwakilan dari keluarga Wijaya, kedepannya Marco pasti akan bertanggung jawab untuk mengawasi Valentino. Akan tetapi, Valentino malah langsung menamparnya di pertemuan pertama mereka. Tindakan ini, bukankah sama saja dengan mencari masalah bagi diri sendiri? Meskipun mereka merasa tamparan Valentino ini sangat keren, tetap saja mereka juga sangat khawatir. Valentino sebenarnya selalu mewaspadai setiap tindakan orang-orang. Kedepannya, Marco pasti akan tinggal di kota Neo untuk jangka waktu yang panjang dan melaporkan semuanya secara pribadi kepada para petinggi keluarga Wijaya. Penilaian Valentino di mata keluarga Wijaya pasti akan menjadi buruk jika Marco sampai mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Sorot yang dingin berkilat di mata Marco setelah menerima tamparan Valentino, tapi dia tetap tidak berani mengatakan apa-apa. Valentino adalah majikannya dan tindakan majikan yang menampar pelayannya adalah sesuatu yang sering terjadi. Dia awalnya ingin balas menampar Valentino, tapi dia tidak menyangka ternyata Valentino si pecundang yang lebih dulu menunjukkan kekuatannya. Keluarga Wijaya tidak akan mungkin membela Marco sekalipun dia melaporkan masalah ini. Sudah sewajarnya dia ditampar karena duduk di posisi pemimpin padahal dia hanyalah seorang pelayan. Kamu tadi sudah duduk di sini, jadi untuk apa bilang tidak berani? Bagaimana kalau kamu mencoba duduk di posisi kepala keluarga Wijaya?
Tanya Valentino dengan raut datar. Marco tertegun sesaat, lalu buru-buru menjelaskan. Tuan Muda Valentino, saya tidak berani. Dia benar-benar tidak berani mendambakan posisi sebagai kepala keluarga Wijaya. Bahkan memiliki 10 nyawa saja tidak cukup untuk menyelamatkannya. Apa kalian berani bersikap sok karena aku yang terlalu bermurah hati saat berada di keluarga Wijaya? Ingatlah siapa dirimu. Kamu itu hanya seorang pelayan di keluarga Wijaya. Majikan bisa bersikap baik kepada bawahannya, tapi bawahan harus menghormati majikan mereka. Kata Valentino masih dengan ekspresi datar. Setiap patah katanya terdengar kuat dan berwibawa. Marco sedikit gemetaran dan dia buru-buru mengangguk. Hendrik dan semua orang yang lain juga tercengang mendengar nada bicara Valentino yang membuat bulu kuduk merinding takut. Mereka sontak menyadari bahwa ucapan Valentino memang benar. Saat masih berada di keluarga Wijaya, Valentino memang memperlakukan semua orang dengan baik hati. Dia sama sekali tidak memiliki aura sebagai seorang tuan muda dan tidak pernah bertengkar demi apapun. Oleh sebab itu, ada banyak orang yang menyukai Valentino dan tentu saja ada banyak pula yang melupakan identitas Valentino sehingga mereka memperlakukan Valentino seolah-olah mereka memiliki status yang setara. Semua orang tersentak sadar. Tidak peduli apapun yang Valentino lakukan, tetap saja dia adalah penerus sah keluarga Wijaya. Dia mungkin tidak menganggap dirinya sebagai tuan muda keluarga Wijaya, tapi para bawahan keluarga Wijaya tidak boleh melupakan fakta itu. Kalau tidak, Valentino akan merespons dengan tindakan yang sama seperti barusan. Marco adalah contoh yang sangat bagus. Dia ingin merendahkan Valentino demi memperlihatkan kehebatannya dan dia diberikan balasan berupa sebuah tamparan. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Duduk, kata Valentino. Dia duduk di posisi pemimpin, lalu menjulurkan tangannya untuk melonggarkan kerah pakaiannya. Barulah pada saat itu mereka semua berani duduk. Marco sendiri duduk di samping Valentino dengan penuh senyuman meski wajahnya merah sehabis ditampar. Tolong Tuan Marco jangan memasukkan ke dalam hati. Saat menangani sesuatu, aku lebih melihat kenyataan di lapangan daripada karakter orang yang terlibat. Kata Valentino datar sambil melirik Marco. Ah, tidak. Aku, Marco Cendrawan, justru merasa terhormat karena ditampar oleh Tuan Muda Valentino. Sahut Marco sambil tersenyum jujur. Memang dia berujar sesuai dengan kenyataan. Tamparan Valentino sama saja dengan menghargai citra Marco. Kalau berdasarkan cara keluarga Wijaya, mereka akan melenyapkan siapa saja yang menyinggung mereka dari muka bumi ini. Oleh sebab itu, bisa dibilang Marco sangat beruntung karena hanya ditampar. Setelah itu, Valentino tidak banyak bicara dan hanya duduk dalam diam. Hendrik dan yang lainnya yang sibuk. Bagaimanapun juga, Marco datang untuk mengawasi atas nama keluarga Wijaya. Dia harus diberikan penjelasan yang rinci terkait perkembangan Maple Rain Real Estate. Valentino hanya mendengarkan percakapan mereka dan menyantap makanannya seorang diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak tertarik dengan hal-hal semacam ini. Dengan kata lain, dia tidak tertarik untuk berbicara apapun dengan Marco dan Marco juga tidak layak untuk melaporkan apapun kepadanya. Percakapan itu berjalan dengan cukup lancar. Tamparan Valentino barusan membuat Marco bersikap dengan lebih jujur. Dia sama sekali tidak berani memainkan trik apapun saat berdiskusi dengan Hendrik dan yang lainnya. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Marco. Jalan Neora, Kota Neo. Bab 182, Nona Angel. Di sini dekat dengan pusat kota, perekonomiannya sangat makmur, ada banyak barang bermerek berkumpul di sini. Di sini, orang-orang bisa menemukan merek terkenal dengan mudah. Selama memiliki uang, maka akan bisa menemukan barang mewah yang diinginkan. Beberapa gadis termasuk Jenny sedang berjalan di jalan sambil mengobrol. Jenny, sebenarnya identitas kakak iparmu itu apa? Kenapa aku tidak begitu memahaminya? Seorang gadis mulai mencoba mendapatkan jawaban dari Jenny. Setelah pulang kemarin, semakin mereka berpikir tentang identitas Valentino, mereka merasa semakin identitas kakak iparnya itu menakutkan. Bagaimanapun, tak usah bicarakan yang lain, pemandangan saat Kak Ethan dari geng Black Tiger membawa begitu banyak orang berlutut dengan Valentino itu sangatlah mencengangkan. Saat itu, karena Ellen dan lainnya masih ada di samping, jadi beberapa gadis itu sedikit menahan diri. Namun, setelah pergi, semakin memikirkannya, mereka pun semakin merasa Valentino sangat keren. Karena itu, mereka pun mengajak Jenny keluar hari ini dan ingin mendapatkan jawaban akan identitas asli Valentino dari Jenny. Benar-benar tidak ada identitas apapun, sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Hanya saja selama 2 tahun aku pergi, mungkin dia mengenal beberapa orang.
kata Jenny agak tak berdaya. Jenny juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Valentino. Kemarin malam, Angel juga tidak banyak bicara padanya, karena Angel pun tidak tahu dengan jelas. Lupakan saja. Kebetulan di sini ada satu toko Chanel, kita pergi lihat-lihat saja. Melihat Jenny tidak ingin berkata banyak, seseorang pun mengalihkan topik pembicaraannya. Beberapa gadis pun menyetujuinya, mereka tidak akan menolak untuk berbelanja dan membeli baju. Jenny ragu-ragu sejenak, karena barang-barang di toko merek terkenal seperti ini bukanlah barang yang bisa dibeli oleh keluarga Jenny. Garis keturunan keluarga Jenny ini berada di bawah dukungan keluarga Kusuma, sehingga mereka bukanlah keluarga yang sangat miskin, setidaknya masih bisa hidup dengan baik. Tetapi barang bermerek bukanlah sesuatu yang mampu Jenny beli. Kalau mau dibahas, semua ini karena Valentino. Dia sendiri tidak berkemampuan, tapi masih melibatkan keluarga Jenny untuk menderita bersamanya. Sekarang Valentino memenangkan lotre sebanyak 2 miliar, tapi tak terlihat juga membelikan apapun ke rumah. Jenny semakin marah saat memikirnya. Dia pun mengikuti beberapa gadis itu menuju toko Chanel tanpa berkata apapun. Jenny, aku dengar toko Chanel ini baru dibuka, produk barunya datang tepat waktu dan semuanya tulen. Ya, benar. Model di sini juga sangat cantik, aku sudah mendengarkannya dari temanku kemarin, hari ini aku baru ada kesempatan untuk datang. Beberapa gadis itu berkata sambil melihat Jenny dengan tatapan penuh arti. Bagaimanapun, mereka sudah tahu akan latar belakang keluarga Jenny. Bagi Jenny, baju yang berharga jutaan masih bisa dia beli. Akan tetapi, baju yang bernilai puluh jutaan, Jenny tidak mampu membelinya. Kemarin malam, pemandangan akan Jenny pergi dengan menduduki BMW Valentino membuat beberapa gadis ini merasa terpukul. Hari ini adalah kesempatan baik mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalian yang lihat-lihat saja, aku masih ada baju. Kata Jenny dengan mengibas-ngibas tangan berpura-pura tidak peduli. Ah, Jenny, apa kamu tidak mendengarkan satu pepatah? Lemari perempuan itu selalu kekurangan pakaian. Benar, selama kamu ingin membeli, maka akan selalu merasa tidak cukup. Apa kamu tidak membawa uang yang cukup hari ini? Tidak apa-apa, kami bisa meminjamkan uang padamu. Pergi sana. Jenny mana mungkin perlu meminjam uang denganmu. Kakak iparnya membawa mobil BMW, uang sebesar puluhan juta itu tidak ada apa-apanya. Beberapa gadis itu terlihat bercanda, tapi sebenarnya mereka sedang mengejek Jenny. Wajah Jenny pun memerah, dia pun merasa menyesal dalam hatinya. Kalau dia tahu mereka akan begini, dia tidak akan datang berbelanja dengan mereka. 2 tahun sudah berlalu, teman-teman yang dulunya berhubungan baik, sekarang pun menjadi lebih realistis. Aku benar-benar tidak perlu. Kakakku sudah bilang kalau dia ada kartu anggota di salah satu toko di kota Neo. Kalau aku pergi berbelanja, aku bisa mendapatkan diskon. Kalau aku perlu, aku hanya perlu menyuruh kakakku ke sana. Jawab Jenny sambil merapikan sejumput rambutnya. Hehe. Beberapa gadis saling memandang dan menyunggingkan senyuman penuh maksud. Mereka tidak akan percaya dengan perkataan Jenny, bahkan setitik koma pun. Tapi aku dengar kartu anggota di toko bermerek bisa dipergunakan luas. Mungkin saja nanti kamu bisa mencari manajer toko itu dan tanyakan apakah ada diskon. Hahaha. Seorang gadis berbicara dengan terus terang dan langsung memojokkan Jenny. Jenny tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa bersuara. Jenny sangat ingin meninggalkan tempat ini, tapi setelah berpikir, dia pun tidak melakukan itu. Kalau Jenny melakukannya, tidak tahu apa yang akan dikatakan mereka di belakangnya. Di saat berbicara, beberapa gadis pun masuk ke dalam toko. Selamat datang ke Chanel. Pramuniaga menghampiri dengan ramah. Sedangkan wanita yang berdiri di kasir pun tersenyum pada mereka. Melalui papan nama yang berada di dadanya, bisa terlihat bahwa dia adalah manajer di sini. Hanya saja, tidak disangka manajer toko merek akan secara pribadi datang melakukan pemasaran. Tepat saat ini, manajer itu tiba-tiba tercengang, lalu berjalan menuju arah Jenny dengan senang. Beberapa gadis termasuk Jenny semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa manajer toko Chanel melihat mereka dengan begitu girang? Mungkinkah manajer ini melihat kemampuan belanja mereka, jadi dia menjadi begitu ramah? Tidak, ini bukan keramahan yang sesederhana itu. Ekspresinya sudah seperti telah bertemu dengan kerabat. Di antara teman-teman Jenny ini, ada seorang gadis yang memiliki latar belakang sangat bagus. Dia seketika mengangkat kepalanya dengan angkuh dan maju selangkah ke depan. Dia melangkah maju sambil melihat orang di belakangnya dengan tatapan sombong, terutama Jenny. Gadis itu merasa bahwa manajer ini pasti sudah melihatnya, jadi dia begitu antusias, kan?
Akan tetapi, manajer itu langsung membuka mulut di detik selanjutnya. "Nona Angel?" teriak manajer dengan girang. Manajer itu memang sangat girang sekarang. Dia sudah tidak pernah bertemu dengan Angel sejak saat itu. Akan tetapi, hanya sekali itu sudah membuatnya lebih waspada. Kalau manajer tidak ada halangan, dia pasti akan berada di dalam toko. Manajer itu takut kalau ada pramuniaga yang tidak mengenal Angel dan akan mengabaikan Angel lagi. Tidak disangka beberapa hari sudah berlalu, Angel datang lagi. Hal ini membuatnya sangat senang. Bagaimanapun juga, Angel itu tamu besar. Bos pun sudah memberi perintah, manajer mana berani meremehkannya. Saat sapaan Nona Angel ini dikatakan, beberapa gadis termasuk Jenny seketika tercengang. Manajer ini memanggil Nona Angel. Di antara mereka sepertinya hanya Jenny yang berhubungan dengan ini. Mungkinkah manajer ini sedang memanggil Jenny? Saat ini, Jenny juga sangat terkejut. Dia melihat tatapan manajer itu seperti sedang melihat pada dirinya. Tapi Jenny sangat pasti, dia sendiri tidak mengenal manajer itu. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke toko ini. "Apa kamu sedang memanggilku?" Jenny sedikit bingung.